Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Alifa Aziza, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan program studi perjalanan wisata. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menjelaskan 7 unsur budaya suku Bugis, mulai dari religi dan falsafah, sistem sosial, seni rupa dan desain, dan lain-lain. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama ada religi dan falsafah. Sistem kepercayaan suku Bugis yang dianut sejak abad ke-17 adalah agama Islam. Selain agama Islam, kepercayaan suku Bugis yang lain adalah kepercayaan Tolatang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendiri Tolatang adalah Lapandungi. Penganut Tolatang ini mengenal adanya Tuhan dan mereka lebih mengenalnya dengan nama Dewata Sueae, yang artinya Tuhan yang Maha Esa yang bergelar Pototoe yang menentukan takdir. Tolatang menurut bahasa Bugis artinya adalah orang selatan. Jadi zaman dahulu masyarakat ini sering mengungsi dari satu daerah ke daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial masyarakat Bugis mengenal hierarki yang terlihat dari penggunaan bahasa. Ada 3 sertifikasi sosial masyarakat Bugis sebelum penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan. Yang pertama ada anak paru yang terdiri dari orang-orang kerajaan atau bangsawan. Yang kedua Tumaradeka yang merupakan masyarakat biasa. Yang ketiga ada Ata yang merupakan orang-orang yang tidak dapat membayar hutang, tawanan-tawanan perang, atau yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Bugis. Sistem sosial masyarakat Bugis adalah hukum adat. Dalam bahasa Bugis disebut sebagai ade. Tetapi pada saat yang sama, seorang individu dapat mencapai hierarki sosial tertentu untuk mereka dan keluarga mereka yang berhasil secara ekonomi, jabatan politik, maupun tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, budaya masyarakat Bugis yang cair atau fluid terkait pada hubungan sosial yang dinamis, kompetitif, dan juga hierarkis. Yang ketiga ada seni rupa dan desain. Baju bodo merupakan desain baju tertua di dunia. Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan Bugis. Dalam bahasa Bugis, baju bodo disebut waju toko. Baju bodo berbentuk segi empat dan memiliki lengan pendek. Dalam bahasa Makassar, kata bodo berarti pendek. Pakaian jenis ini sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad ke-9. Dahulu baju bodo dikenakan tanpa baju dalam sehingga memperlihatkan bagian dada wanita dan lekuk tubuh si pemakainya, dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang sampai ke bawah. Namun seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam di daerah Sulawesi Selatan, baju yang tadinya memperlihatkan lekuk tubuh si pengguna pun mengalami perubahan. Nah, ini contoh baju yang dikenakan oleh adik saya. Yang keempat ada arsitektur. Nah, ciri khas rumah Bugis adalah berbentuk panggung atau berbentuk pelana dan memiliki timpalaja dengan jumlah susunan tertentu sebagai simbol status sosial si pemilik rumah tersebut. Secara struktur terdiri dari 3 bagian yang dipersonifikasikan sebagai tubuh manusia. Bagian bawah berupa tiang rumah adalah kaki manusia, yang bagian tengah atau badan rumah adalah badan manusia, dan yang bagian atas atau atap adalah kepala manusia. Nah, dari ketiga bagian itu ada sebutan-sebutannya. Yang pertama ada dunia atas, disebut Goting Langi.
adalah sebagai tempat untuk menaruh padi hasil panen. Yang kedua ada dunia tengah Alekawa untuk melakukan aktivitas layaknya rumah biasa, terdapat kamar tidur, dapur, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dunia bawah Awabola. Nah, dahulu itu digunakan untuk menaruh hewan peliharaan, namun saat ini lebih sering digunakan untuk menaruh kendaraan pribadi. Yang kelima ada seni pertunjukan dan seni media. Di sini ada tarian khas suku Bugis adalah tarian Paduka Basora, merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan tamu atau dapat dikatakan sebagai tarian selamat datang dari suku Bugis. Orang Bugis apabila kedatangan tamu senantiasa akan menghidangkan basora, makanan yang ditutupi dengan tudung saji khas Bugis serta beralaskan piring tinggi sebagai tanda kehormatan. Yuk, mari kita simak video tarian Paduka Basora. Yang keenam ada bahasa dan aksara. Aksara yang digunakan adalah aksara lontar, juga dikenal sebagai aksara Bugis, salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi. Aksara lontar ini aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Sulawesi Selatan, setidaknya sejak abad ke-16 hingga awal abad ke-20. Sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan oleh huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, namun dengan penerapan yang sangat terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada sistem teknologi. Teknologi yang digunakan suku Bugis adalah perahu pinisi, termasuk alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis yang terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Menurut cerita di dalam naskah Lontar 1 Babat La Galigo, perahu pinisi ini sudah ada sekitar abad ke-14. Menurut naskah tersebut, perahu pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gandhi, putra mahkota kerajaan Luwu. Bahan untuk membuat perahu tersebut diambil dari pohon welereng, pohon yang disebut pohon dewata,
yang terkenal sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Namun sebelum pohon itu ditebang, terlebih dahulu dilaksanakan upacara khusus agar si penunggu pohon itu bersedia pindah ke pohon yang lain. Saweri Ganing membuat perahu tersebut untuk berlayar menuju ke negeri Tiongkok, hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wei Chudai. Ya, sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang tadi ada kesalahan kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.